Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Itu adalah di tempat majelis yang dijelaskan di dalamnya apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, memang kemarin dikabarkan untuk diseling dulu dengan pembahasan tematik, yang mana apa pembahasan kali ini? Jangan sampai galau, bukan? Jangan sampai kosong. Pembahasan kali ini memang ini terinspirasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan la taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman. Nabi mengatakan bahwasanya atau bersabda dalam hadis tersebut, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman. Kiamat itu tidak akan terjadi hatta yataqarraba zaman, sampai waktu itu berjalan begitu cepat. Kalau kita sadar bahwasanya waktu ini berjalan begitu cepat, secara apa yang kita pahami dari hadis tersebut, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana memaksimalkan waktu, umur, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya untuk digunakan kepada hal-hal yang mengandung faidah. Meskipun para ulama sendiri ketika menafsirkan hadis tersebut, ketika menjelaskan yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yataqarraba zaman berdekatan, memang ada beberapa penafsir. Di antara penjelasan para ulama penafsiran maksudnya yataqarraba zaman, waktu ini berjalan cepat, maksudnya apa? Ini adalah betul-betul berkaitan dengan waktu. Secara hakiki memang berkaitan dengan waktu yang berjalan begitu cepat. Sebagaimana yang kita rasakan kali ini. Baru aja bulan kemarinnya, sekarang berisi lagi. Ini di antara penafsiran yang pertama, yaitu adalah yataqarrabuz zaman, atau waktu yang singkat ini berkaitan dengan waktu yang berjalan begitu cepat.
Sebagian ulama lagi menafsirkan yataqarrabuz zaman itu adalah dengan penafsiran berkaitan dengan masafah. Masafah itu apa? Jarak. Ya, berkaitan dengan jarak. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini ingin menjelaskan kepada kita yataqarrabuz zaman berkaitan dengan jarak. Ini terjadi zaman sekarang. Ketika kita akan pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah, itu berbeda dengan zaman dulu, sekarang bisa lebih cepat. Berkaitan dengan apa? Masa. Berkaitan dengan jarak. Apalagi sekarang kita kalau ke Jakarta, dulu mungkin saya ingatnya sering ke Jakarta dulu waktu kecil karena ke Taman Mini ya, menjemput jamaah haji. Itu kan belum ada tol Cipularang, itu lewat ke puncak. Berapa jam itu dulu pas di masih kecil? 5 jam ya, kadang bisa lebih. Ada Cipularang. Jadi 3 jam ya, atau 2 jam setengah. Sekarang ada yang baru lagi, kayak CEC gitu ya, pokoknya kereta cepat. Ya, sampai kita mau tidur aja nggak keburu nyampe. Ya, nah ini kan, nah ini dijelaskan yang dimaksudkan oleh para ulama hatta yataqarrabaz zaman. Begitu cepat. Kalau yang tafsir pertama itu adalah berkaitan dengan sesungguhnya waktu berjalan begitu cepat. Yang kedua adalah berkaitan dengan masafah, yaitu jarak yang harusnya lama jadi cepat. Yang ketiga ditafsirkan oleh para ulama hatta yataqarrabaz zaman, itu adalah berkaitan dengan pesan. Pesan dulu akan disampaikan itu harus melalui hari yang begitu lama. Dan sekarang pesan nggak ada hitungan menit, detik aja bisa nyampe. Benar kan? Lewat lewat WA gitu ya, atau lewat medsos yang lain. Dan tiga tafsiran ini terjadi zaman sekarang. Kalau ini digabungkan, jelas tidak bertolak belakang. Artinya apa? Betapa dekatnya kita dengan hari kiamat. Betapa dekatnya kita dengan hari di mana kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dekatnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita ucapkan, apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita perbuat. Nah, terus tiga tafsiran ini terjadi zaman sekarang, maka kalian jangan menjadikan waktu tersebut kosong. Jelas itu maksudnya, cukup kan? Jelas kan maksudnya tema ini. Tafsir yang lainnya lagi dijelaskan, baik dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama yang lainnya. Mereka berpendapat maksudnya hatta yataqarrabaz zaman, ini adalah waktu yang berkaitan ketika Imam Mahdi muncul atau Nabi Isa alaihissalam diturunkan. Kenapa? Karena di masa itulah manusia merasakan nyaman, manusia merasakan keamanan, bahkan manusia merasakan keadilan. Yang itu waktunya yang sangat lama tapi tidak terasa seolah-olah sebentar. Itu dalam kitab Fathul Bari. Masih sama dalam kitab Fathul Bari. Dijelaskan lagi tafsirkan tentang taqarrubaz zaman. Ya, waktu berjalan cepat ini maksudnya adalah ini berkaitan dengan keberkahan. Kenapa? Karena sekarang terjadi waktu begitu cepat, beda dengan zaman dahulu. Kenapa? Ini menunjukkan tentang keberkahan waktu. Artinya dengan berjalannya cepat waktu tersebut bisa di dalamnya tidak memiliki keberkahan. Ya, makanya itu kita pahami. Dan kita sebagai penuntut ilmu, kita sebagai orang yang mempelajari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus sadar waktu itu terutama nih bagi penuntut ilmu aziz, waktu itu sangat ya, apalagi
Ya, sebagian para ulama menekankan lubul umr atau lubul waktu, puncak daripada waktu yang betul-betul sangat penting yang harus kita manfaatkan, yaitu adalah antara 30 dan 40 tahun. Itu lubul waktu atau lubul umur, puncak umur yang harus betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena pada sebagian ulama mengatakan lubul waktu atau lubul umur, karena ketika sudah 40 tahun ke sana akan muncul kurangnya pendengaran, akan muncul kurangnya penglihatan. Ya, makanya kalau sebelum 40 tahun, di sini ada yang sudah 40 tahun belum kan? Belum ya. Kalau masih 23, 17. Nah, makanya para ulama menjelaskan kepada kita semuanya, bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan begitu indah. Ya, di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi itu pas usia berapa? Pas usia 40 tahun. Kenapa? Karena itu di antara matangnya seseorang dalam berpikir. Matangnya seseorang dalam berpikir itu puncak-puncaknya. Artinya, kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau orang dibiasakan sebelum 40 tahun atau dari 20 ke sana, sebelum 40 tahun, dia dibiasakan dengan hal-hal yang baik. Dia dibiasakan dengan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika lewat 40 tahun, maka dia akan terbiasa dengan ketaatan tersebut. Sebaliknya, kalau sebelum 40 tahun kita menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan waktu kita, nggak pernah digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika lewat 40 tahun mereka akan sulit untuk istiqomah di atas kebaikan. Siapa mengatakan al-hafidz Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Jadi kita sibuk dulu bahwasanya penjelasan ini mengingatkan tentang hadis Nabi SAW, hatta yataqarrabaz zaman. Kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali waktu berjalan cepat, baik berkaitan dengan waktu, baik dengan jaraknya, baik dengan tempatnya, baik dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para ulama terdahulu, mereka itu betul-betul memiliki pelit terhadap waktu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita mungkin sekarang bisa menikmati dikit-dikit ini yang dikatakan Imam Nawawi. Dikit-dikit inilah pendapat Imam Nawawi. Kita enak betul menukinya, membaca tulisan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi untuk menjadi proses yang bisa kita nikmati apa yang dilakukan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, harus melewati beberapa fase. Salah satu penjagaan terhadap waktu yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau belajar atau menyampaikan ilmu, beliau hampir sering hanya memakan roti yang tanpa perlu menggigitnya, atau makan kue yang empuk yang gak perlu digigit, langsung ditelan gitu. Kenapa? Saking gak mau mengambil waktu belajar atau mengajarkan ilmu. Beda dengan kita. Ya, kalau kita gimana? Roti boros, ya, waktu lebih boros lagi. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi penuntut ilmu yang baik? Bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan umur? Bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan waktu? Kalau kita sudah sering mengambilkan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sampai segitu, ya,
Saking nggak mau terganggu waktunya, makan roti pun yang langsung lumer bahasa sekarang ya. Kuy karena waktunya takut habis. Padahal itu makan yang dibutuhkan. Kita kadang-kadang habis waktu apalagi sesuatu yang gak bermanfaat. Ya, bahkan bukan dengan sesuatu hal yang primer dalam kehidupan kita. Kita kalau tahu Syihab Az-Zuhri, ya Syihab Az-Zuhri, beliau salah satu ulama besar yang memiliki andil untuk mengumpulkan hadis. Kapan atas perintah Umar bin Abdul Aziz, ya Syihab Az-Zuhri ini ya antara orang yang memiliki peran mengumpulkan kitab-kitab atau hadis-hadis di apa namanya ya, yang dikumpulkan itu atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dalam berbagai macam biografi yang menjelaskan beliau betul-betul bagaimana menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk memaksimalkan ilmunya, untuk memaksimalkan pemahamannya, untuk memaksimalkan apa? Beliau bisa menelan ilmu dan menulis ilmu. Saking beliau cerdas nih, saking beliau bisa menjaga waktu, beliau bisa menghafalkan Al-Quran dalam jangka waktu 80 malam. Jadi kalau 80 malam berapa hari? Ya anggap aja kan 80 hari gitu. Itu bisa 40, coba bayangkan. Kok bisa? Ya semuanya betul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya dilakukan bagaimana menjaga waktu dan memaksimalkannya. 80 hari apa? Kita setahun baru jus tapi baru jus mau doi. Kenapa? Karena kita nggak pernah serius menjaga waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya makanya ini harus kita pahami dari apa yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Mereka sadar betapa singkatnya waktu kehidupan. Mereka sadar dengan umur mereka. Bahkan mereka sadar ilmu ini sangat singkat, umur ini sangat singkat, tetapi ilmu yang telah Allah berikan kepada kita atau yang ada yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah yang sangat luas dan kita belum tentu bisa mengakses. Makanya dalam kaidah apa? Kalau kita tidak bisa melakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruh. Harus apa? Harus mengambil sebagian. Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kita ini butuh ilmu atau enggak? Ya, sedangkan kita tahu di antara keutamaan ilmu apa? Banyak dalam surat Al-Mujadilah. Kita semuanya hafal apa? Ayatnya tadi dalam surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu ladina amanu min utul ilma darajat. Bahkan dijelaskan apa? Dalam ayat tersebut baik dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani atau dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Hazimi. Hafizahullah Ta'ala. Ayat ini supaya apa? Supaya motivasi kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena konteksnya dalam ayat tersebut menjelaskan adalah orang yang mereka yang pada dasarnya orang beriman itu diangkat derajatnya. Ya, orang beriman itu secara hukumnya memang diangkat derajatnya. Tetapi ayat ini menjelaskan Allah akan mengangkat derajat siapa? Orang yang beriman yang didasari dengan ilmu. Karena orang yang beriman jahil ada. Orang yang beriman tidak paham ilmu dengan baik banyak. Tapi ayat ini dijelaskan Ibnu Hajar dulu ini apa? Mengangkat derajatnya orang yang beriman yang didasari dengan keilmuan. Selama ini dia menggunakan waktu untuk mempelajari ilmu tersebut. Ya, meskipun ya Allah mengangkat derajat seseorang itu melalui ilmu itu bukan karena zatnya. Ya, Allah mengangkat derajat seseorang dengan ilmu itu bukan karena zatnya, tapi karena keilmuan yang dia miliki. Kalau secara zat kita sama aja.
Ya, secara jauh kita manusia, tapi Allah mengangkat derajat tersebut bukan karena zatnya, tapi karena keilmuan yang selama ini kita pelajari. Tapi karena waktu yang selama ini kita gunakan untuk mempelajari apa yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, kalau kita nggak mempelajari ilmu, kalau kita nggak menggunakan waktu untuk mempelajari ilmu, nggak ada apa-apa. Sama kita dengan manusia yang lain. Ya, cuman hanya membedakan dengan siapa? Dengan iblis ataupun dengan hewan. Itu yang membedakan. Makanya Syekh Ahmad Al-Hazimi hafizahullah taala, beliau menjelaskan kepada kita semuanya, kapan sih seseorang itu memiliki muruah? Ya, kapan seseorang memiliki muruah, kehormatan dan wibawa itu kapan? Syekh Ahmad Al-Hazimi, orang itu bisa memiliki muruah kapan? Yang pertama, ketika dia selamat dari sifat al-baha'i. Ya, selamat dari sifat al-baha'i. Artinya, dia tidak pernah mengekor syahwatnya. Ya, hewan. Bedanya sama kita apa? Nggak punya otak, nggak punya akal. Mereka senantiasa hidup dengan syahwatnya. Maaf ya, mereka bisa melakukan hubungan suami istri dimanapun, meskipun di hadapan orang banyak. Hewan. Yang kedua, yang dijelaskan Ahmad Al-Hazimi, Syekh Ahmad Al-Hazimi, orang bisa memiliki muruah, memiliki wibawa ketika dia tidak memiliki sifat syaitan alias sifat iblis. Sifat setan dan iblis apa? Senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tersebut bisa dihindarkan tanpa ilmu? Apakah hal tersebut bisa muncul pada diri kita? Bisa mendatangkan kita memiliki murka, sehingga bisa membedakan antara kita dengan hewan dan iblis? Enggak mungkin bisa, kecuali orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan waktunya bagaimana caranya mempelajari ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang mereka orang-orang yang tidak pernah mengosongkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak terjadi pada diri kita masing-masing, rontok rumah kita. Ya, kan yang membedakan orang yang berilmu apa? Dia, ya, bagaimana caranya bisa menghindarkan dirinya dengan hal-hal yang berbau syahwat, bisa menghindarkan dirinya dari hal-hal yang berbau maksiat, ya, bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, itu baru merupakan sungguh dulu, ya. Para ulama tadi kita singgung di antaranya Syekh atau Syihab Az-Zuhri. Syihab Az-Zuhri itu beliau memiliki namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Saking beliau menjadikan waktunya itu tidak pernah kosong kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Itu beliau dijelaskan, istrinya itu sering cemburu. Ya, istrinya sering cemburu. Cemburunya kayak gimana? Mungkin cemburunya beda istri kita dengan istrinya Syihab Az-Zuhri. Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau, kalau beliau itu sudah berada di tempat yang di sekelilingnya kitab atau perpustakaan, mungkin ya banyak kitab, maka beliau langsung apa? Membaca, menulisnya, menelaahnya, mengulang-ulang ilmu yang dia pelajari. Sampai apa? Saking fokusnya memanfaatkan waktu tersebut pada hal yang berfaedah, sampai apa? Beliau itu sering lupa dengan perkara dunianya. Sampai istrinya mengatakan bahwasanya yang membuatku cemburu bukan tiga madu, tetapi yang membuat aku cemburu adalah kitab yang dipelajari oleh siapa? Oleh As. Ya, kalau kita cemburunya apa? Kalau ada sesuatu, ya ini bahasa Jawa yang paling aman.
Kalau ada sesuatu sebetulnya pengen jawabnya malu juga. Nah, siapa seperti itu? Menjaga karena apa? Kan ya untuk memaksimalkan pemahaman, untuk memaksimalkan pengetahuan, maka kita harus betul-betul menjaga waktu, jangan sampai kosong. Ada lagi ulama yang mereka betul-betul menjaga waktu. Ya, meskipun Az-Zuhri tadi ini yang saking rajinnya tuh, beliau itu meskipun dari kalangan tabi'in junior ya, atau ya tabi'in junior, tapi beliau itu senantiasa memiliki semangat karena ingin menjaga waktunya tetap berfaedah, tidak menjadikan kosong. Beliau itu senantiasa belajar kepada para sahabat dan tabi'in senior. Belajar misalkan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, tapi guru yang betul-betul mengagumkan Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala itu adalah Sa'id bin Musayyib. Itu guru yang mengagumkan bagi beliau. Meskipun beliau juga belajar sama Hasan Al-Basri, di antara ulama dari kalangan tabi'in, untuk menjaga waktunya. Bahkan kita mungkin pernah mendengar Syuraih Al-Qadi. Syuraih Al-Qadi rahimahullah ta'ala. Saking beliau ingin menjaga waktunya supaya bermanfaat. Ya, beliau itu apa? La tastaghfiru wa la yukhbiru. Beliau ingin menjaga waktunya sampai apa? La tastaghfiru wa la yukhbiru. Beliau tidak pernah mencari berita-berita yang gak bermanfaat atau bahkan menyampaikan berita-berita yang tidak bermanfaat kapan? Ketika munculnya fitnah. Ya, beliau Al-Qadi ketika muncul fitnah, ketika muncul sesuatu hal yang mungkin bagi kita nggak bermanfaat yang berhubungan, maka beliau apa? La istaqbil. Beliau tidak mencari kabar alias tidak kepo, tidak kepo. Dan beliau juga tidak mengabarkan apa saja. Ini yang menjadikan apa? Menjadikan berkah waktu yang dimilikinya. Kenapa? Karena terkadang ketika kita fokus dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, ya kalau bahasa kita mah berita-berita hoax dan yang lainnya, itu yang terkadang merusak pemikiran seseorang, ya merusak pikiran kita. Karena kita nggak pernah tahu berita atau informasi yang kita terima itu bisa berita yang benar atau mengandung kedustaan, dan itulah yang akan apa? Mengganggu otak pikiran kita. Kita mikirin sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ini berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini terjadi pada diri kita masing-masing. Ketika kita mendengarkan suatu berita, apapun itu, mau berkaitan dengan kita ataupun tidak berkaitan dengan kita, pasti kita akan memikirkannya. Apalagi macam berita saja perlu dipikirkan. Nah, bisa gini ya gitu. Nah, bisa hartanya Raffi Ahmad berapa triliun dipikir. Gitu. Dan kayak gitu banyak yang nggak ada manfaatnya. Memang mikirin kayak gitu langsung kita nomor rekening sama nggak ada. Makanya ulama Syuraih Al-Qadi itu menjaga waktunya. Dengan apa? La yasbiru wa la yusbiru. Itu dengan tanpa mencari berita-berita yang tidak bermanfaat dan tidak menyebarkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Dan ini diikuti oleh muridnya. Ya, muridnya siapa? Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Sering kita dalam urusan fikih ya, ini pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Ini pendapatnya Hasan Al-Basri. Ibrahim An-Nakhai itu adalah di antara muridnya Syuraih Al-Qadi. Ya, beliau juga sama. Kalau tadi Syuraih Al-Qadi itu tidak mencari berita,
dan tidak mengabarkan. Artinya sesuatu yang gak penting. Kalau muridnya nih Ibrahim An-Nakha'i, terkadang dia mencari berita dan tapi dia tidak mengabarkan berita yang dia dapat. Kenapa? Untuk menjaga waktunya. Supaya apa? Supaya waktunya tidak kosong dengan sesuatu hal, dengan memikirkan sesuatu hal yang gak bermanfaat yang bisa mengganggu pikiran kita. Apalagi sesuatu yang gak perlu dipikirkan. Cukup kita ngapa udah pikirin gimana caranya supaya apa kumaha caranya juz 29 apa namanya bukan kata lagi mungkin itu berpikiran seperti apa kita menunjukkan orang-orang yang sangat bisa jadikan waktu ini kosong. Bagaimana mungkin kita selama cita-cita luar biasa Hasan al-Basri, Syihab az-Zuhri dan yang lainnya. Bahkan sampai Imam Malik itu pernah memuji Syihab az-Zuhri saking menjaga waktu dan hafalannya. Imam Malik mengatakan pernah Syihab az-Zuhri ditanya tentang sebuah hadis yang itu panjang Imam Malik dan aku belum menghafalnya, tapi Syihab az-Zuhri hafal. Kenapa bisa hafal itu? Bukan hanya kecerdasan, tapi mereka menjaga waktu. Ya, dijauhkan dari hal yang tidak bermanfaat. Dijauhkan dari memikirkan sesuatu yang tidak menjadikan kita semakin baik. Dijauhkan kita dari sesuatu yang kita pikirkan yang tidak meningkatkan kita semakin taat kepada Allah. Ya. Dan yang paling penting di antara cara untuk menjaga waktu supaya ilmu kita berkah, supaya waktu kita berkah, bahkan tidak terhalang dari kebaikan, bahkan tidak terhalang dari ilmu yang bermanfaat dari yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tinggalkanlah jidal. Apa jidal? Debat kusir. Tinggalkan itu. Ya, apalagi kita sekarang di zaman pancingan itu banyak. Apalagi di medsos. Terserah mau di FB mau di Instagram, mau di Twitter, terserah. Itu pancingan tuh banyak. Ya, pancingan apa? Pancingan yang menginginkan kita untuk debat di dalamnya. Orang kalau sudah sibuk dengan debat kusir, dia tidak, bahkan dia akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Orang yang biasa fokus dengan debat kusir adalah orang yang akan terhalang dari kebaikan. Kenapa? Waktunya habis. Kalau para ulama menjelaskan, bahkan Imam Syafi'i ini, kita nggak usah menjelaskan lagi bagaimana keilmuan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Betapa besar jiwanya, betapa tawadunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa wallahi ma nadharin, demi Allah nih, aku tidak berdebat, ma'ahbabtu, ya, aku ini tidak pernah berdebat kecuali apa? Ahbabtu an yufti'ah. Aku tidak pernah berdebat kecuali aku ingin menjadi orang yang disalahkan oleh lawan debat. Saking apa? Saking khawatirnya menjadikan ilmu yang dimiliki Imam Syafi'i tidak memiliki keberkahan. Beda dengan kita. Kalau debat pasti pengen menang. Padahal sampai kapanpun debat kusir, debat dengan orang bodoh, dengan orang jahil, sampai kapanpun tidak akan pernah menang. Meskipun yang jelas hak. Ilmunya segitu-gitu aja. Ilmunya nggak bertambah. Kecuali bertambahnya ilmu debat. Daripada ilmu yang bermanfaat. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Bahkan beliau mengatakan apa? Manadurtu illa ala nasihat. Aku tidak berdebat dengan orang lain kecuali atas dasar nasihat. Apakah kita selama ini menyibukkan waktu kita dengan berdebat dengan orang lain? Baik melalui medsos, baik melalui komentar, apakah tujuan kita memberikan nasihat? Kadang-kadang apa? Karena kita pengen puas saja. Ya, pengen puas. Pengen menunjukkan apa?
yang unjuk gigi ya. Kalau di medsos mungkin bukan unjuk gigi, unjuk jari mungkin ya. Untuk menunjukkan bosnya dia memiliki posisi yang begitulah. Padahal ini harus kita garis bawahi. Terkadang seseorang sulit untuk menerima nasihat kita, sulit untuk menerima kebenaran bukan karena apa yang kita sampaikan, bukan karena ayat, bukan karena hadis yang kita sampaikan sehingga mereka menolak apa yang kita sampaikan. Tapi terkadang keliru cara menyampaikannya, salah satunya adalah dengan debat kusir. Sehingga orang nggak mau dengan cara kayak gitu. Meskipun apa yang kita sampaikan adalah hak, meskipun apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak mengemasnya dengan cara yang baik, itu yang menjadikan orang. Makanya beberapa hari lalu saya pernah menulis itu perkataannya Syekh Fauzan hafizahullah taala, perkataan yang hak apabila tidak diucapkan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bahkan bukan dengan cara bahasa dan tata cara yang disampaikan dengan baik, maka itu akan mendatangkan madharat. Ya, perkataan yang hak apabila tidak disampaikan di waktu yang tepat, tidak disampaikan dengan cara yang baik, tidak disampaikan dengan tata bahasa yang baik, maka justru itu akan mendatangkan madharat daripada masalah. Dan ini sering terjadi. Betul kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita atau melalui risalah Rasulullah SAW, ketika kita melihat kemungkaran, jelas kita harus sabar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kita harus merubah. Ada amar ma'ruf nahi munkar di sana. Tetapi bukan berarti dengan cara-cara yang tidak elegan, dengan cara debat kusir, dengan cara-cara yang orang lari daripada dakwah sunnah yang mulia ini. Makanya saya ingatkan apa? Basyiru wa la tunafir. Kalian apa? Sampaikanlah kebaikan. Sampaikanlah kabar gembira. Artinya apa? Dengan cara-cara baik. Wa la tunafir, justru engkau menjelaskan tentang kabar gembira dengan apa? Bukan dengan cara-cara yang menjauhkan orang dari dakwah sunnah, yang menjauhkan seseorang dari ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan justru seorang apa? Semakin mereka tidak bisa menjaga waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada bagus. Meskipun apa? Meskipun kita tahu ketika kita ingin membantahnya atau ingin berdebat tersebut, meskipun kita tahu kalau secara bahasanya dalam tanda kutip kita bakal menang. Kita tahu, kita sudah tahu hujah-hujahnya, sudah tahu dalilnya, pokoknya mah pasti menang gitu. Tapi orang yang menjaga waktu dengan baik, mereka ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakal mira'ah." Barang siapa yang dia meninggalkan perdebatan alias debat kusir yang menghabiskan waktu nggak bermanfaat, wa huwa mutilun banallahu baitan fi rabdatil jannah. Barang siapa yang dia meninggalkan perdebatan meskipun dia sadar keadaan batil, dalam keadaan salah, tapi dia meninggalkan perdebatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumahnya di pinggir surga. Wa taraka mira'an wa huwa muhibbun. Dan barang siapa yang dia meninggalkan perdebatan kusir yang menghabiskan waktunya, wa huwa muhibbun, padahal dia berada di atas kebenaran, dia berada di atas jalan yang hak, tapi dia meninggalkannya, nggak mau menghabiskan waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Nabi SAW, banallahu baitan ala atau fi a'la jannah. Maka Allah akan membangunkan di rumah kapan? Di surga yang paling tinggi. Meskipun dia sadar berada di atas kebenaran, meskipun dia sadar akan mengalahkan lawan debat. Terus kedudukan kita sampai Imam Syafi'i itu kayak gimana? Imam Syafi'i tadi dikatakan
untuk menjaga waktunya, untuk menjaga keberkahan ilmunya. Beliau meninggalkan debat. Kalaupun harus debat apa? Beliau memberikan nasihat. Kalaupun harus berdebat apa? Beliau ingin mengetahui tentang kesalahan, bukan untuk pembenaran. Artinya apa? Ya sudah nggak ada ujungnya. Ya, nggak ada ujungnya. Waktu kita habis sia-sia. Ya, dakwah juga nggak nyampe juga. Akhirnya apa? Memunculkan pertikaian dan permusuhan. Karena Nabi yang mengatakan itu. Orang-orang, bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Dalam sebuah riwayat, "Ya bunayya wa iyyakum al-mirah." Wahai anak-anakku, panggilan manja nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak-anakku, wa iyyakumul marah. Wahai anak-anakku, jauhilah oleh kalian debat kusir. Kenapa? Fa inna tanfa'ahu qalilun. Karena debat kusir itu manfaatnya hanya sedikit saja. Wa yuhijul al-adab wa bainal ikhwah. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Kamu harus jauhi. Debat kusir itu enggak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya, hanya sedikit saja, kata Nabi SAW. Tetapi apa? Wa huwa yuhijul adab wa bainal ikhwah. Justru dengan perdebatan tersebut, itu menjadikan kalian saling membenci di antara saudara kalian. Padahal apa? Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersatu padu, untuk saling bersaudara. Maka hindarilah perdebatan itu, karena tidak ada manfaat. Jangan ada orang, mereka orang ras itu apa namanya? Betul-betul alim, ya, betul-betul fakih gitu. Karena debat nggak ada. Misalkan ini ulama tabi'in, wah dia menguasai tentang ilmu hadis. Kenapa? Karena dia setiap hari debatnya nggak ada. Justru mereka apa? Menghindarkan perkara-perkara tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga waktunya supaya dia tetap mendapatkan keberkahan. Dia menjaga waktunya untuk tetap apa? Untuk tetap memiliki faedah. Tapi harus garis bawahi ya. Menjaga waktu di sini adalah ya menjadikan waktu itu berfaedah, bukan menutup diri dari orang lain. Yang ada orang dengan alasan menjaga waktu justru dia menutup diri dari orang lain. Ini bisa dikatakan keliru. Kenapa? Karena banyak orang yang menutup diri dari orang lain justru di dalam melakukan kemaksiatan. Dia nggak kenal dengan tetangganya, nggak kenal dengan temannya. Dia di kamar aja, di rumah aja, sibuk dengan internetnya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Maka menjadikan waktu tidak kosong itu apa? Menjadikan waktu tetap berfaedah, tetap mendatangkan kebaikan pada diri kita masing-masing. Padahal kita tahu tadi penjelasan hadis Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta yatafarraqu as-sinnan. Kalian harus ingat lagi bahwasanya hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi kapan? Kecuali zaman saling berdekatan. Meskipun tadi diantaranya beberapa tafsir ada 5. Saya bawa hadiah atau bawa baju. Apa aja sebutin? Berkaitan dengan waktu. Dengan masafah jarak. Yang ketiga dengan pesan. Iya, pesan yang harusnya lama sekarang bisa tersampai dengan cepat terus. Ya. Lanjutnya dengan apa? Nanti kalau nggak tamat, ini bajunya nggak ada tangannya. Yang keempat apa? Berkaitan dengan keberkahan. Ya, yang kelima keamanan, keadilan, dan seterusnya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Bolehlah satu ya, itu ada 3. Itu yang harus kita lakukan. Ya justru bukan dengan alasan menjaga waktu supaya tidak kosong, menutup diri, jangan. Ya, itu justru keliru. Ketika kita menutup diri, justru peluang kita untuk bermaksiat itu jauh lebih banyak.
Makanya wajar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara orang atau di antara salah satu golongan yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, adalah seseorang yang dia berada dalam kesendirian. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dengan dosanya. Dia ingat dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fafadat aina, kemudian meneteskan air mata. Dia termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di kala sendiri. Kalau sendirinya seperti itu mungkin oke. Kenapa dalam hadis tersebut dikatakan orang yang sendiri? Bukan orang yang kebanyakan, karena orang yang dalam keadaan sendiri itu peluang bermaksiat jauh lebih besar ketika dia di hadapan orang yang lainnya. Jauh lebih besar. Makanya patokan nih, iman kita itu sejauh mana? Kalau saya kemarin atau sebelumnya pernah menjelaskan ketika pembahasan Al-Kabair di Damar Mas, di antara penjelasan para ulama itu untuk menunjukkan kita beriman atau enggak, atau munafik atau enggak. Kapan? Kita harus melihat di kala kesendirian. Kalau kita di kala sendirian justru tidak menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya tidak beriman, tapi dia memiliki sifat kemunafikan. Dan patokan orang yang bertakwa bukan di hadapan manusia pada umumnya. Ya kita kalau di hadapan semuanya bisa aja kan kita menjadi orang yang baik, bisa. Menjadi orang yang soleh bisa. Tapi patokan orang yang bertakwa, patokan adanya sifat kemunafikan atau tidak ketika kita di kala sendirian. Ya makanya apa? Jaga waktu di sini bukan berarti menutup diri. Tetapi mereka apa? Mereka menjadikan waktu semakin memiliki faidah yang bisa meningkatkan dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah punya ya apa namanya? Salah satu syekh, ya salah satu ulama yang sekarang tinggal di Mesir, ya, menantunya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi hafizahullah taala, itu namanya Syekh Abu Ishaq Ad-Dimyati. Nggak tahu saya pernah cerita atau belum di sini. Syekh Abu Ishaq itu saking beliau menjaga waktunya tetap ingin mendapatkan faedah, beliau itu pernah mengalami yang namanya sakit malaria. Ya sakit malaria. Saya nggak pernah ngalami itu, cuman secara yang saya baca gitu ya, atau informasi dari orang lain, orang malaria itu katanya lemes ya, bukan hanya demam aja lemes, susah untuk melakukan aktivitas. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh beliau, meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dia mengalami suatu musibah yang sulit untuk bergerak banyak, beliau senantiasa memanfaatkan waktunya apa? Sehingga waktu dan ilmunya memiliki keberkahan, beliau menjadi seorang ulama besar. Ya, meskipun kita mungkin sebagian nggak kenal, tetapi di kalangan para ulama, beliau ma'ruf. Bahkan beliau itu bisa dikatakan apa? Ya, bukan sekedar ilmu hadis saja yang beliau kuasai, tapi ilmu usul fikihnya. Ilmu usul fikih kan sulit. Ya, sulit apa gampang? Sulit karena kita belum belajar juga. Kalau udah belajar mungkin lebih sulit lagi, gitu maksudnya. Belum lagi. Ya, saya memang nggak bertemu ya. Cuman cerita dari senior saya dulu tentang kisahnya Ustadz. Ya kalau keliru diluruskan. Ini hanya informasi dari Ustadz senior saya. Dulu Ustadz Abu Qatadah hafizahullah taala. Kita sekarang tahu aja kan mengenal keilmuan beliau ya. Ilmunya luar biasa. Bahkan mungkin dakwahnya kemana-mana.
memiliki santri dan jamaah yang begitu banyak, tapi kita nggak pernah tahu prosesnya. Betul apa yang dilakukan sekarang Ustadz Abu Qatadah. Banyak orang mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu itu karena keberkahan yang Allah berikan kepada Ustadz Abu Qatadah dan Allah Ta'ala. Tapi ternyata apa? Setelah saya ketahui dari kisah yang dijelaskan oleh Ustadz senior, beliau itu pernah mengalami yang namanya penyakit kuning. Sampai katanya nih, ya, nanti perlu dikonfirmasi ya. Sampai katanya beliau mau sholat aja itu harus digendong ke masjid. Saking lemas dan tidak memiliki tenaga. Itu penyakit kuning. Tapi apakah beliau meninggalkan menuntut ilmu? Enggak. Beliau tetap memurojaah. Beliau tetap belajar. Sehingga Allah memberikan keberkahan ilmunya. Siapa di antara teman-teman yang mungkin kalau kenal enggak, tapi mungkin kita pernah mendengar, itulah keberkahan yang Allah berikan. Meskipun kita hanya mengenal namanya, kita nggak pernah gaul misalkan, nggak pernah dekat, kita hanya mengambil ilmunya sedikit demi sedikit dari medsos misalkan. Dan itulah keberkahan yang Allah berikan kapan? Ketika menjadikan dirinya tidak pernah mengosongkan dari menuntut ilmu. Ketika mereka senantiasa memanfaatkan ilmunya. Untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk hal-hal yang berfaedah. Ya makanya apa? Orang atau sifat. Ada yang pernah belajar taklimul muta'alim atau tadkiratus sami? Ada? Tentang adab. Itu kan di antara adab penuntut ilmu atau adab seorang alim atau adab penuntut ilmu. Itu di antaranya sifat yang harus dimiliki apa? Sifat zuhud. Sifat apa? Zuhud. Bukan juhud ya. Kalau juhud itu mah pasangannya apa? Fitnah ya. Itu biasanya orang kita ya. Tadi saya baru jelasin. Waktu kecil ditanya sabar hajud ayeuna. Bukan sabar juz, sabar jud. Itu sifat zuhud, bukan juhud ya. Sifat zuhudnya kayak gimana? Kalau sungguh-sungguh bukan pakai zat, tapi pakai jim. Juhud. Ya, bisa kalau sungguh-sungguh kan itu pakai jim, kalau ini pakai zai. Zuhud. Apa itu artinya zuhud? Kan kita harus zuhud akhi, gitu kan? Kamu tuh harus zuhud. Maksudnya ya sebenarnya apa kan aku disuhud lagi gitu. Ya, kadang kita memandang zuhud itu, ya sebagian orang keliru memahaminya, karena zuhud itu kayaknya harus kelihatan miskin, gitu. Harus kelihatan kumuh, gitu. Harus kelihatan nggak ganti baju. Nah, zuhud kata mak itu mah bukan zuhud, ngeles. Ya, baju nanti tahu, namun yang tahu cara zuhud itu keliru memahami. Tahu kan Allah Subhanahu wa taala memberitakan apa? Apa misalkan ada orang dikatakan zuhud, masa sih orang itu zuhud gitu ya? Mobilnya aja mewah, kata sih. Zuhud itu bukan berkaitan dengan fisik, tapi zuhud berkaitan dengan hati. Bisa jadi bajunya lebih bagus daripada kita, kendaraannya lebih bagus daripada kita, atau bahkan hartanya lebih banyak daripada kita. Bisa jadi dia lebih zuhud daripada kita. Ya, zuhud itu berkaitannya dengan apa? Saya pernah mendengar ini saya sendiri. Ketika dulu syekh saya itu pernah dikasih mobil dari pengusaha dari Saudi Arabia. Ana sih nggak tahu ya secara versinya. Yang penting waktu itu dikasih mobil mewah yang bermerek LC pokoknya. Sampai ada sebagian orang Indonesia mengatakan, Syekh ini nggak zuhud katanya. Ya, apa? Nggak zuhud. Gara-gara punya mobil, wah, berarti dia nggak paham zuhud itu apa. Zuhud itu berkaitan dengan hati apa? Meninggalkan sesuatu hal yang tidak pernah bermanfaat dalam urusan akhirat. Itu namanya zuhud. Ya, bukan berarti nggak gaya.
bukan berarti nggak rapi, ya, bukan berarti nggak bersih, tapi zuhud berkaitan dengan hati kapan? Ketika hati ini senantiasa tidak bergantung dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat dalam urusan akhirat, itu namanya zuhud. Ya, kalau kita sudah bisa hal seperti itu, kita bisa membagi waktu. Kita bisa menjaga waktu mana sih yang betul-betul bermanfaat. Atau justru kadang kita bisa membagi waktu mana sih yang betul-betul urgent atau enggak. Kalau kita sudah bisa membedakan waktu tersebut, bisa membagi waktu mana yang bermanfaat, meskipun itu perkara mubah, meskipun itu perkara yang dibolehkan, selama kita bisa menjaga dan tidak berlebih-lebihan, maka itu berarti sifat zuhud pada diri kita masing-masing. Ya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan waro. Kalau waro gimana? Bukan tadi waro, waro itu gimana? Oh iya, jelas. Sama itu juga semua berhati-hati, zuhud juga berhati-hati dari hal yang tidak bermanfaat. Kalau waro gimana? Kan kita sering mendengar ya, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala, beliau meskipun kaya, beliau memiliki sifat zuhud dan waro. Kalau zuhud tadi jelas, kalau waro, ah, tidak bermanfaat. Itu sama dengan zuhud berarti. Kalaupun dia berubah. Nah, perbedaannya, kalau zuhud itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, urusan akhiratnya terutama, kalau zuhud meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak urusan akhirat. Berarti apa? Sesuatu yang haram. Ya, kalau kita nggak bisa kayak gitu, sulit kita untuk bisa menjaga waktu. Makanya tadi kita dikatakan bahwasanya orang yang muru'ah, ya, orang yang berkaitan muru'ah itu bukan dilihat dari fisiknya. Ini mah pendiam jika muru'ahna bagus, enggak juga. Tapi apa? Tadi dikatakan seorang penuntut ilmu yang memiliki wibawa dan muru'ah apa? Dia terbebas dari dua sifat. Sifat al-bahaim, sifat hewan, dan sifat setan. Artinya apa? Dia tidak pernah mengikuti syahwatnya atau bahkan melawan syahwatnya, dan dia terhindar dari berbagai kemaksiatan. Kalaupun dia terjatuh pada kedua-duanya, mereka senantiasa mendekatkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi juga sama orang tahu itu apa? Zuhud. Zuhud ya, awas dengan zuhud lagi. Kalau warok, jadi meninggalkan sesuatu hal yang bisa merusak urusan akhirat kita. Berarti apa? Yang syubhat, ya, yang haram. Jangan pernah dianggap sekali Ustaz imam makruh. Ada kayak gitu. Apa ada makruh? Makruh mah apa artinya teh? Dibenci. Syekh Nu'man hafizahullah taala mengatakan, orang yang terbiasa dengan perkara-perkara yang makruh, orang yang akan di masa tersebut dengan kesibukan atau dia disibukkan dengan suatu hal yang makruh, maka orang tersebut akan dibukakan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, pertamanya dari makruh dulu, nggak apa-apa makruh. Nanti lama-lama dia akan terbuka untuk melakukan kemaksiatan. Sama dengan apa? Sama dengan orang-orang yang biasa meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Ya, orang yang senantiasa meninggalkan perkara yang sunnah, maka dia akan dibukakan untuk meninggalkan sesuatu hal yang wajib. Ya, jangan dianggap sepele. Ya, biarinlah ada sunnah ini. Kalau selama itu terus ngomongnya kayak gitu, nggak apa-apa. Sunnah ini nggak usah. Itu kalau orang senantiasa menyebarkan gitu, maka ada waktu dia akan berani meninggalkan kewajiban. Sama dengan tadi apa? Yang biasa melakukan perkara yang makruh. Itu ada suatu waktu dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Camkan itu. Siapa mengatakan Syekh Luqman hafizahullah ta'ala. Makanya apa? Ya sudah, ketika kita diberikan kesempatan di waktu yang taqarrubuz zaman,
Waktu yang berjalan begitu cepat, kita gunakan sebaik mungkin bagaimana caranya waktu ini memiliki faedah yang baik. Kenapa? Semuanya kita sadar. Semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang telah diberikan, apa yang selama ini kita gunakan. Umur yang selama ini Allah berikan kepada kita, untuk apa kita habiskan? Ya, kalau misalkan nggak seperti itu, susah. Bahkan Ar-Raqqam itu pernah bertanya kepada Ibnu bin Abi Hatim tentang apa? Tentang bapaknya. Ya, tentang apa? Tentang bapaknya ketika dia sering ditanyakan perkara agama, apa yang dilakukan bapaknya. Ternyata Ibnu Abi Hatim di situ mengatakan apa? Ketika bapaknya menjelaskan perkara agama, menjawab berbagai pertanyaan yang dia ingin betul-betul menjaga waktunya apa? Maka ketika bapakku menjawab pertanyaan, akulah yang membaca soalnya ketika dia makan. Akulah yang membacanya pertanyaan ketika dia di dalam kamar mandi. Akulah yang biasa membaca pertanyaannya ketika kapan? Ketika dia berada di meja makan. Saking apa? Saking ingin menjaga waktu, bukan terlepas dari keberkahan saja. Karena sadar semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Jelas, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau saya yang nanya aja? Ada dua lagi itu bajunya. Kalau dibagiin nggak cukup, jadi pertanyaan aja ya. Kan kita tadi tidak, ya dalam Al-Quran kan wajadilhum billatiyah. Betul. Jadi pertanyaannya gimana? Bagaimana korelasinya? Ya, betul kan tadi dijelaskan. Meskipun kita tahu kita berada di dalam yang hak, ya. Kemudian bahkan kita dianjurkan untuk apa? Mundur secara teratur. Tapi kalau seandainya pun itu terjadi, maka kita balasnya apa? Billati hiya ahsan. Dengan cara-cara yang baik kalau itu terjadi. Tapi jangan dijadikan itu menjadi kebiasaan. Oh tenang, saya madu oke. Dan saya mah ngebalas lagi dengan cara yang baik. Betul. Apakah manfaatnya banyak? Enggak. Nanti yang mengatakan itu. Tapi kalau itu terjadi perdebatan, ya sudah balas dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Tadi Imam Syafi'i mengatakan, manatortu, aku tidak berdebat kecuali apa? Ala nasihat, kecuali dengan nasihat. Berarti kalau dengan nasihat itu apa? Menginginkan kebaikan. Tidak menjatuhkan kehormatannya. Tidak menjatuhkan muruahnya. Karena apa? Karena ketika kita memberikan nasihat, berarti menginginkan kebaikan kepada orang yang kita beri nasihat. Ya, makanya saya pernah dinasihatin sama Syekh Muhammad bin Abdul Latif hafizahullah ta'ala. Selain daripada ikhlas, ketika kita memberikan nasihat atau berdakwah, beliau itu senantiasa menanamkan kepada diri kita masing-masing. Ketika kita memberikan nasihat, harus kita tanamkan bahwasanya kita mencintai saudara kita yang diberikan nasihat. Kalau sudah ditanamkan rasa cinta, maka yang keluar apa? Nasihat itu bukan hanya dari mulut, tapi dari mana? Dari hati. Sesuatu hal yang keluar dari hati itu akan masuk ke dalam hati. Harus yakin itu. Allah alam bis. Gimana? Ustaz, gimana kita kalau ada orang yang menjatuhkan kehormatan ustaz kita atau saudara kita, kemudian kita melakukan pembelaan sehingga terjadi perdebatan, apakah itu termasuk bagi Ustaz? Di antara ada seorang penuntut ilmu dalam berbagai macam kitab ada. Di antara cara kita memuliakan guru kita masing-masing adalah membelanya ketika kehormatannya dijatuhkan. Tapi membela di situ bukan menjadi kayak tadi. Udah kita jelaskan aja bela kehormatannya, dah cukup. Dia nerima, tapi kan gak kayak ini, dah cukup. Pokoknya seperti itu aja. Jangan menjadi debat kisah, jelas pembelaan itu harus ada. Ya, dan itu di antara adab seorang ulama atau di antara adab seorang penuntut ilmu ketika seorang ulama dijatuhkan kehormatannya, dia harus membelanya, tapi dengan cara billati hiya ahsan. Ya, kita bela itu kan bukan maksud untuk berdebat kan? Membela, menjelaskan. Adapun orang nanti ngomong ini, nggak usah dihiraukan.
karena nggak ada manfaat. Gimana? Bagaimana penjelasan tentang hadis bersikaplah zuhud terhadap dunia dan bersikaplah juhud terhadap apa yang ada pada manusia. Iya, orang yang zuhud terhadap apa yang ada pada manusia itu di antara sebab orang itu akan mencintai kita. Dan di antara sifat zuhud terhadap atau tadi Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menyebabkan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana zuhud terhadap dunia? Sebetulnya tadi yang penjelasan itu di antara jawaban. Zuhud itu kan meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat dalam urusan kita, meskipun perkara itu adalah perkara yang dibolehkan. Kita mencari dunia boleh apa enggak? Jelas, bahkan bisa wajib kalau untuk menafkahi kan begitu. Nah, maksudnya zuhud terhadap dunia ini adalah dia tidak berlebih-lebihan dengan dunia tersebut sehingga menjadikan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya silakan aja, tetapi dia tidak berlebih-lebihan sehingga dunianya yang dia cari itu menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya, adapun tadi menerima ya sudah, zuhud itu ya bagian daripada bentuk qanaah atau qanaah bagian daripada bentuk zuhud, yaitu apa? Sudah menerima apa sih yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau bahasa gaulnya apa? Tidak ngoyo. Ya, tidak ngoyo. Artinya apa? Tidak berlebih-lebihan. Itu maksudnya zuhud dunia itu bukan berarti tadi saya jelaskan, bukan berarti kita nggak boleh beli barang bagus. Wah, ini mah bagus deh, asal zuhud kata siapa? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala merintahkan apa atau Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha bahkan dalam hadis seperti katakan yang harus dibuat bagaimana kalau ada orang yang suka dengan sendal yang bagus, pakaian yang bagus, apakah itu melanggar zuhud? Ya, justru zuhud itu bukan berarti harus terlihat umum gitu ya, terlihat gimana? Iya, terlihat tidak meringkuk. Zuhud itu berkaitan dengan hati, bagaimana meninggalkan sesuatu hal atau dia tidak berlebihan dalam perkara dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang fima indanas, Artinya zuhud fima indanas, dia itu tidak pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, zuhud indanas itu atau apa yang ada pada tangan manusia. Artinya apa ya sudah, kita nggak pernah iri dengan orang yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak pernah bersedih dengan orang lain yang memiliki dan kita tidak memilikinya. Itu namanya zuhud di antara apa yang di tangan manusia. Misalkan orang lain, misalkan apa contohnya? Apa contohnya kira-kira? Misalkan orang lain punya rumahnya 10 lantai misalkan, ya. Nah, gitu meskipun mampu untuk itu, kita tidak pernah ya terpikir sedikitpun bagaimana caranya bisa mengungguli orang yang dia mendapatkan nikmat yang lebih dari kita atau sama dengan apa yang kita makonakan aja. Kenapa? Kalau kita mengikuti apa yang dimiliki manusia, apakah bisa menambahkan ketaatan? Belum tentu. Kalau seandainya kita ingin memiliki kenikmatan yang orang lain miliki, kemudian kita tidak miliki, apakah menjadikan kita semakin diangkat derajatnya? Belum tentu juga. Artinya, ya sudah, orang lain mereka miliki, kita qanaah. Kita bersyukur apa yang kita miliki dan kita tidak pernah iri dengan apa yang orang lain miliki. Itu namanya zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia. Apa-apa. Orang lain pun, masya Allah, tabarakallah, cukup. Itu baru zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Tapi yang berlebih-lebihan ya, kalau yang tidak berlebih-lebihan ya itu mah beda lagi. Silakan aja. Contoh misalkan ada orang yang memiliki hartanya lebih daripada kita dan kita juga pengen seperti orang tersebut supaya bisa menginfakkan harta kita, ya itu mah baru dibolehkan selama itu tidak berlebih-lebihan dan bisa
menjadi sarana kita semakin dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu bisa dipahami. Kalau bisa dipahami harus ngajak camping. Enggak, canda. Wah iya, barakallah. Ada yang lain lagi? Saya nanya aja lah kalau kayak gitu. Tadi saya menjelaskan, masih ada waktu kan? Masih ada waktu soalnya, ya sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita sebagai pemateri itu bukan hanya melihat jamaah, tapi melihat apa yang ada di belakang jamaah. Ya, kayaknya ada wadah nasi gitu ya. Jadi salah. Ya. Nah itu enaknya kalau jadi pemateri bisa melihat itu. Ya, terus enaknya nggak ngantuk. Ya, makanya saya sering ngingetin ke jamaah saya nggak tahu kalau tiap kajian itu sok tunduk wae. Kamu lamun Jumat, solusinya mah satu ente yang ngasih materi, baru kemana tunduk ya. Saya dikatakan bosnya di antara ulama yang betul-betul menjaga waktunya adalah Syihab Az-Zuhri. Ya, Syihab Az-Zuhri. Siapa namanya Syihab Az-Zuhri itu siapa? Siapa? Allah Akbar. Boleh bisa. Ya. Muhammad bin. Oh, ada berapa jadi? Hmm? Oh iya, nggak apa-apa. Karena tahu kasih baju dulu lagi. Sebutkan ya di antara ini mah double nih baju sama peci ada. Sama bonus nasi bisa nambah. Setuju Pak? Setuju. Ya, sebutkan hadis tentang keutamaan orang yang meninggalkan jidat. Hadis tentang orang yang meninggalkan perdebatan keutamaannya apa? Ah, boleh gimana? Antara kalau itu banyak bangun lalu di bangunnya baik dan bangunnya Fi rabatil jannah. Ya, gimana artinya itu? dia sebagai orang yang salah posisinya kalau bangunkan rumah di pinggiran Terus di alam jannah. meninggalkan tidak dan dia posisinya dalam di benar setelah ditinggalkan kalau bukan di rumah Di atas surga yang paling tinggi berarti baju sama peci aja nggak nambah ini yang bawahnya bawahnya sih nggak bisa ngatur lagi itu yang buat alam Islam ini yang bisa disampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan teman-teman semuanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan waktu kosong alias Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik akan dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.